sahabat SVD, selamat bertemu kembali di channel YouTube SVD Provinsi Jawa. Saya mau memperkenalkan diri saya. Nama Gregorius Sasar Harapan SVD. Saya adalah seorang imam. Saya berasal dari Paroki Rakyas, Keuskupan Ruteng di Flores. Lalu saya adalah anak keenam dari 11 bersaudara. Seluruh proses dan pendidikan saya itu terjadi di Flores. SMA-nya di Seminari Menengah Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Lalu kemudian saya melanjutkan ke Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalaro. Saya ditabiskan imam pada tanggal 10 Oktober 1998 oleh Uskup Eduardo Samsung SVD. Saya menjadi imam pasti punya ceritanya. Awalnya begini, mau masuk seminari saya tidak punya niat atau tidak pernah keinginan masuk seminari. Alasannya karena para guru katekis di paroki saya dulu, mereka katakan masuk seminari itu susah, disiplinnya ketat, tuntutan akademiknya tinggi, dan juga harus tahu bahasa asing dengan baik. Paling kurang itu bisa bahasa Latin. Pikir tentang ngomong bahasa asing, kan? Itu kita sudah rasa susah gitu. Tetapi kemudian waktu saya SMP itu di Erkas, itu sebuah SMP yang dikelola oleh paroki. Lalu di sana berbicara tentang seminari itu sudah semakin ramai dan para siswa juga mulai omong tentang seminari. Alasannya karena di Labuan Bajo itu mulai dibuka seminari menengah yang baru. Lalu dari teman angkatan saya ada 7 orang itu yang melamar untuk masuk ke seminari menengah itu. Saya sendiri belum pikirkan tentang itu, kan pikir tentang tadi disiplinnya ketat, pendidikannya akademiknya itu tinggi, dan tuntutan mesti tahu bahasa asing. Lalu sesudah selesai pendidikan SMP itu tahun 1987, seminggu sebelum mau masuk itu sekolah lanjutan SMA, lalu saya ceritakan kepada orang tua saya. Saya bilang saya mau masuk ke SMK Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo. Itu bersamaan di sampingnya ada Seminari Menengah Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Waktu itu yang mengelolanya sama, yakni oleh SVD. Lalu singkat cerita, saya ke sana bersama bapak saya dan kemudian nginap di rumah keluarga di Labuan Bajo. Lalu keesokannya pagi hari bersama tante saya di Labuan Bajo itu pergi mendaftar ke SMK Ignatius Labuan Bajo. Sampai di sana bertemu langsung dengan kepala sekolahnya, itu Pastor Yohanes Salum SVD. Lalu Pastor John Salum kenal baik dengan tante saya. Waktu kami masuk mendekati kantor sekretariat SMA, lalu kepala sekolah Pastor John Salum tanya, dia bilang, datang ke sini itu tujuannya apa, kepada tante saya. Lalu tante jawab, ini, dia bilang, anakku itu mau melamar untuk jadi siswa SMA di sini. Lalu ditanya, apakah masih buka pendaftaran untuk menerima siswa baru untuk seminari? Lalu Pater John Salum bilang, ya masih buka, kalau dia masuk silakan. Tante saya begitu senang dan saya sendiri juga senang, heran gitu. Karena untuk masuk seminari tadi itu susah, sulit. Tetapi saya pas sampai di situ lamar on spot, langsung diterima. Tahun pertama saya coba di sana, saya lewati dengan senang hati. Kemudian tahun kedua mulai lewati juga dengan penuh kegembiraan. Lalu tahun ketiga, ujian akhir, dilewati dengan baik dan lulus. Lalu kemudian kepada kami ditawarkan untuk melamar ke kongregasi atau ke keuskupan mana. Lalu saya melamar ke SVD. Alasannya saya melamar ke SVD, pertama-tama, saya tertarik dengan itu misionaris tua senior yang ada di paroki saya. Dia berkarya di paroki saya selama 40 tahun. Dia ada orang Belanda, orang kulit putih, dan dia melayani di paroki saya itu dengan gembira, dengan senang hati. Semua umat mengenal dia, dan dia juga mengenal umatnya. Dan yang lebih menarik lagi, dia mengenal baik budaya kami. Itu budaya Kempo di Manggarai Barat, Flores. Dan dia berbicara dengan itu umatnya, itu kadang dengan bahasa Kempo yang begitu halus. Dan dari sana saya ada ketertarikan. Pasti saya juga nanti kalau mau, itu bisa jadi seperti pastor ini. Nama pastor tua itu Joseph Van Hoof.
dia sudah meninggal. Lalu saya melamar ke SBD dan diterima. Terus itu kami ke Nenok, di novisiat Nenok itu pada tahun 1990. Serunya di sini, yang masuk di novisiat Nenok itu, kami ada 115 frater. Lalu kemudian ada bruder, itu sekitar puluhan juga. Sehingga jumlah kami semua, novisi tahun itu, 1990 itu ada 141 orang. Jumlah yang besar, rame. Gitu. Karena itu kegembiraan, senang, karena semua orang muda dengan sangat itu energetik, antusiastik untuk ada di tempat itu, sehingga dilewati dengan begitu gembira dan senang hati. Kemudian melamar terus untuk kaul pertama, dan kami diterima ada 92 orang untuk kaul pertama. Lalu setelah sampai di dalam hal yang sama dilakukan, yakni mencoba setahun lagi, tambah setahun lagi, dan itu mencoba setiap tahun itu karena menguji kemampuan diri sendiri. Bisakah saya untuk menjadi seorang biarawan, menjadi seorang misionaris, lalu kemudian menjadi imamnya. Lalu dalam perjalanan waktu, panggilan saya dimurnikan, motivasi saya itu diteguhkan dan dikuatkan. Lalu dalam perjalanan waktu itu, sesudah 4 tahun di seminari tinggi, itu saya itu berpastoral di seminari Hokeng. Saya berpastoral di sana itu tahun 1996, 1997. Lalu terus selesai itu, saya berkaul kekal itu di tanggal 15 Agustus 1997. Dan sebelum kaul kekal itu kami sudah membuat lamaran untuk karya kalau nanti itu sudah berkaul kekal dan ditabiskan imam. Lalu saya melamar ke 3 tempat ini. Pertama itu Cina, lalu yang kedua Meksiko, lalu ketiga itu Provinsi Jawa. Lalu di waktu itu, siapa saja yang melamar itu provinsi atau negara yang berbahasa chopstick seperti Cina, Jepang, Korea, itu pasti lamaran itu akan diterima, karena memang tidak banyak seminaris atau tidak banyak itu frater yang mau ke wilayah itu. Dan saya sendiri yang cuma melamar ke provinsi Cina. Lalu lamaran saya itu diterima, saya diterima untuk berkaul kekal dalam SBD, menjadi anggota SBD yang penuh. Lalu selanjutnya itu penempatan saya yang pertama ke provinsi Cina. Misi pertama saya sesudah saya ditabiskan imam, yakni ke provinsi Cina. Menariknya, ke provinsi Cina ini saya ditanyai oleh provinsi Cina waktu itu, Jack Kuipers. Dia tanya, kamu mau kerja di Hong Kong atau mau kerja di Taiwan? Lalu saya bingung. Taiwan dan Hong Kong untuk saya sama saja gitu, karena tidak pernah ke sana dan tidak terlalu tahu mendalam tentang budaya kedua tempat itu. Kebetulan sudah ada 2 senior dari Indonesia yang ditempatkan ke sana. Mereka dikirim tahun 1990. Lalu saya tanya kepada mereka, saya bilang, saya ditawarkan untuk memilih entah Hong Kong atau Taiwan. Lalu mereka katakan, pilih Hong Kong saja, karena di Hong Kong kita belum banyak, dan juga pelayanan di Hong Kong itu lumayan banyak bidangnya. Lalu saya ke sana, saya sampaikan ke provinsial Cina, Jack Kuipers, Pak, saya mau ke Hong Kong. Lalu seluruh dokumentasi saya itu diurus untuk masuk ke Hong Kong. Lalu sesudah saya selesai belajar bahasa Canton selama 2 tahun, saya ditempatkan di satu paroki yang dikelola oleh Imam Diocesan Hong Kong. Lalu saya tahun 2002 bulan Februari saya ditempatkan di paroki Kwai Fong namanya, itu paroki Santo Stefan. Lalu saya bekerja di sana tidak lama, itu hanya kurang lebih 7 bulan, dari Februari sampai September. Sesudah itu saya dipindahkan ke paroki tetangganya. Kebetulan di paroki tetangga ini sangat membutuhkan itu pastorkan, karena pastorkan yang ada di sana dia mendapat tugas ke tempat lain. Dan juga saya pindah ke paroki yang ditangani oleh Imam Diocesan Hong Kong. Di paroki pertama tadi saya bekerja dengan 2 orang yang senior. Pastor parokinya usia 60-an tahun, dan juga pastor rekan satunya itu dari Italia, juga usianya 60-an tahun. Lalu saya yang orang muda. Lalu tugas saya apa? Di paroki pertama ini di Kwai Fong,
itu saya sebagai pastor rekan melayani pelayanan-pelayanan sakramental parokial di paroki itu. Lalu tugas sampingannya, yakni saya menangani pastoral care di rumah sakit. Saya orang karena muda, itu ditugaskan untuk mengunjungi orang sakit di rumah sakit yang ada di paroki kami, itu rumah sakit pemerintah dan besar rumah sakitnya. Dan itu saya selalu siap, paling kurang itu selama malam hari untuk ditelepon untuk memberi perminyakan. Sedangkan pastor-pastor yang lain itu karena mereka ada senior gitu, itu selalu mereka limpahkan ke saya. Lalu di paroki yang kedua, itu saya juga menjadi pastor rekan. Jadi sebagai itu pastoral care untuk rumah sakit itu tetap berjalan. Lalu di sana tugasnya menjadi bertambah. Karena pastor parokinya dia adalah ekonom Keuskupan Agung Hong Kong. Dan dia dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore dia mesti ada di kantor ekonom setiap hari. Rutin dia ke sana. Lalu kami hanya bisa bersama pagi hari dan juga pada malam hari kalau sempat. Dan umumnya weekend, Sabtu Minggu itu kami selalu bersama. Lalu dengan Romo, ekonomi ini menarik. Seluruh tugas pastoral di paroki itu dia limpahkan ke saya. Dan andai kan ada tugas yang dipercayakan kepada pastor paroki, baru nanti saya telepon ke dia tanya tentang hal-hal itu. Dan itu menarik. Kunjungan umat, lalu itu mendampingi anak-anak sekolah, atau misa sekolah, atau juga beri rekoleksi untuk anak sekolah, itu dipercayakan dan diberikan kepada saya. Di samping itu, cara pastoral yang menarik untuk saya waktu itu yakni lewat olahraga. Jadi di sana saya bisa main bola kaki dan saya itu jadi kiper tangguh, fotonya banyak. Lalu juga saya belajar main tenis supaya bisa dekat dengan umat yang suka main tenis atau siapa saja yang suka main tenis. Dan juga saya main badminton. Itulah sarana-sarana lain untuk bisa bertemu dengan umat atau juga orang yang bukan Katolik. Lalu sesudah 4 tahun di paroki ini, itu tahun 2026 Oktober itu saya pindah ke paroki yang baru, yakni di paroki yang ditangani oleh SWD. Dan di sana tugas yang sama saya tetap lakukan, itu membantu di rumah sakit tetap, tapi tambahannya itu menjadi supervisor untuk sekolah itu di paroki itu. Kebetulan kami punya sekolah itu SD, itu ada sekitar 1000 lebih muridnya. Dan mayoritasnya orang bukan Katolik. Dan disitulah saya perlahan-lahan mulai belajar tentang bagaimana kebiasaan pendidikan di Hong Kong, terutama tentang sekolah dasarnya. Itu sangat menarik karena setiap hari saya harus ke kantor karena saya sebagai itu supervisor untuk sekolah itu. Dan juga sekalian di situ juga kantor saya untuk paroki, itu sebagai pastor paroki. Itu menarik. Saya berkarya di sana dari 2006 itu sampai 2010. Kemudian saya mendapat itu tugas baru untuk melakukan itu kursus di UK. Itu mengambil kursus Human Development. Itu berhubungan dengan itu leadership sedikit lah. Lalu saya ke sana dari bulan Mei 2010 lalu sampai Juni 2011. Itu saya lakukan di Canterbury, Sinanson di Canterbury di UK, di Inggris. Semuanya berjalan baik dan pengalaman-pengalaman menarik di sana karena kunjung wilayah-wilayah Eropa Barat dan ketemu dengan banyak konfrater SWD asal Indonesia dan juga dari negara-negara lain. Itu pengalaman yang menarik sekali. Lalu sesudah itu saya pindah ke Indonesia. Itu saya mulai berkarya di Provinsi Jawa pada September 2011. Tugas pertama saya itu ditempatkan di Paroki Dolok Sanggul, Keuskupan Agung Medan. Di sana saya sebagai pastor kan, itu bersama itu pastor kepalanya waktu itu Pastor Gibi Maja SWD. Lalu kami di sana ramai gitu kan, kembali ke konteks yang berbeda. Hong Kong dengan dunianya yang lain, lalu ke Dolok Sanggul, Keuskupan Agung Medan dengan dunianya yang lain. Menariknya yakni itu merasa bahwa di Dolok Sanggul itu kita ada di tengah keluarga sendiri karena dengan orang Indonesia, lalu dengan budaya Batak yang sangat menarik. Lalu tugas utama saya di sana sebagai pastor rekan itu 2011. Sesudah itu 2012 mulai ditawarkan untuk menjadi pastor paroki, tetapi saya belum bersedia. Kenapa? Saya tidak tahu itu manajemen paroki yang di Indonesia, apalagi yang di Medan. Jadi saya minta waktu untuk lebih supaya saya bisa belajar lebih tentang cara berpastoral di Indonesia, apalagi di Keuskupan Agung Medan.
Lalu karena diminta, saya juga belum bersedia untuk itu. Lalu kemudian itu diminta lagi untuk tugas yang lain, diminta untuk menjadi vicar, itu vikaris episkopal, itu membantu uskup secara langsung untuk menjalankan tugas-tugas uskup, terutama tugas eksekutifnya. Lalu wah, yang itu lebih susah lagi. Kalau saya tidak terima, gitu, saya tolak dulu. Tetapi ditawarkan terus, ya kalau tidak mau jadi pastor kepala paroki, ya jadi vicar. Lalu kemudian karena diminta terus dan itu diharapkan untuk mau, saya terima. Lalu mulai 2012 akhir saya menerima itu, lalu saya minta tolong untuk SK-nya dipending dulu gitu. Lalu di 2013 saya menjalankan tugas itu sebagai vicar itu sampai 2019. Lalu di samping itu saya tetap jadi pastor rekan di Paroki Dolok Sanggul. Lalu sebagai pastor rekan itu sampai 2014. Lalu kemudian 2015 itu saya jadi administrator paroki di sana setelah Pastor Gibi itu pindah ke tugas ke tempat lain. Lalu tugas itu tidak lama, saya minta secepatnya jangan rangkap tugas. Lalu kemudian itu ada teman yang menggantikan untuk jadi pastor paroki di Dolok Sanggul. Lalu saya teruskan tugas saya sebagai itu vikaris episkopal. Wilayahnya itu ada 8 paroki, ada di 3 kabupaten, Humbang Asundutan, Tapanuli Utara, dan Tobasa. Lalu paroki-paroki ini menarik karena kekhasan budayanya yakni Batak Toba. Lalu menariknya itu ada kesempatan untuk kunjung dari satu paroki ke paroki lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dan kurang lebih mengenal wilayah itu dengan baik. Sesudah itu tugas lainnya yakni menjadi anggota Dewan Imam. Tidak lama menjadi anggota, diangkat lagi menjadi sekretaris Dewan Imam Keuskupan Agung Medan. Kerjanya semakin dekat dengan itu dapur keuskupan, berhubungan dengan pastoral di sana dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan itu kegiatan keuskupan itu. Singkat cerita di tahun 2019 itu saya pindah ke Jakarta, mendapat penugasan yang baru di Keuskupan Agung Jakarta di paroki Pademangan Santo Alfonsus Rodriguez. Lalu saya di sana itu juga dipercayakan untuk menjadi pastor kepala di paroki itu dan juga untuk menangani yayasan pendidikan umum Santo Lukas di paroki itu. Kebetulan punya unit sekolah dari TK sampai SMA. Dan itu tugas yang lumayan menantang untuk saya karena satu masuk kembali ke kota dengan situasi pastoral yang berbeda dan juga situasi sekolah dan juga situasi paroki waktu itu membutuhkan perhatian lebih. Lalu saya bertugas di sana sebagai pastor paroki, sebagai itu ketua pembina yayasan, dan juga saya dapat tugas lagi dari SWD, yakni menjadi rektor distrik itu dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Lalu 2023 bulan April itu saya dipercayakan lagi untuk menjadi deken di Dekenat Jakarta Utara, Keuskupan Agung Jakarta. Pada tahun ini saya merayakan 25 tahun imamat saya. Lalu dalam perjalanan selama 25 tahun ini saya melihat kembali ternyata menjadi biarawan, imam misionaris itu ada banyak hal yang dialami. Ada yang menggembirakan pasti, ada yang tidak menggembirakan tentu. Itu dinamika karya dan hidup seorang misionaris. Lalu hal yang paling menarik waktu pertama saya menjadi misionaris di Hong Kong, yakni belajar bahasa Kanton. Belajar bahasa Kantonis itu semacam kita dilahirkan kembali, itu dalam konteks budaya yang baru. Dan belajar bahasa yang kita tidak kenal. Andaikan kita tidak tahu, misalnya kita buka kamus juga tidak bisa. Karena kita perlu tahu bagaimana caranya, bagaimana menghitung stroke-nya, supaya kita bisa buka kamus. Lalu waktu belajar bahasa itu dan sudah selesai belajar bahasa Kantonis di bulan-bulan awal itu kita merayakan misa, itu banyak anak ketawa. Karena apa? Karena kadang itu kita salah melafalkan atau salah intonasi tekanan pada kata. Misalnya Yunji itu Tuhan sertamu gitu kan. Kalau kita bilang Yunji, nah itu babi sertamu. Jadi ada ketawa-ketawa karena nada yang kita sampaikan itu tidak tepat. Lalu sesudah itu banyak juga yang menggembirakan, banyak juga yang menyenangkannya. Terutama
menjadi misionaris di negara lain, itu kita merasakan benar bahwa dunia kita ini kaya. Terutama dalam SWD, itu internasionalitas itu sangat dirasakan. Waktu di Hong Kong dulu, itu kami ada dari 12 negara. Itu misionaris ada sangat kaya. Ada dari Meksiko, ada dari Argentina, ada dari Inggris, ada dari India, ada dari Polandia, Indonesia, Filipina, dan beberapa negara lainnya lagi. Menarik sekali. Lalu dalam kekayaan budaya itu kami saling mengisi, dan itu indah sekali. Dan dalam konteks internasionalitas itu pelayanan menjadi menarik. Lalu selanjutnya selama 25 tahun ini hal yang menggembirakannya itu yakni selain itu mengalami pengalaman internasionalitas, itu kita merasakan bagaimana seluruh karya kita itu bisa terjadi hanya karena Allah, hanya karena kasih dan kebaikannya yang senantiasa menyertai. Karena itu dulu itu dalam moto saya, moto imamat saya, yakni Rabuni, buatlah saya melihat. Itu dari seruan Bartimeus. Waktu Yesus tanya, sesudah dia berteriak terus selama 3 kali dengan suara kencang, lalu Yesus yang panggil dia dan tanyakan apa yang dia mau. Lalu waktu Yesus tanya Bartimeus, apa yang kau mau? Dia bilang, Rabuni, buatlah saya melihat. Dan memang selama saya jadi imam 25 tahun ini, banyak hal yang Tuhan buka yang membuat saya bisa melihat. Melihat di sini lebih pada melihat untuk bukan cuma biologis, tetapi lebih pada mengenal, mengetahui, dan juga memahami dengan baik tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Dan dalam pengalaman-pengalaman pelayanan tadi, itu saya menjadi semakin mengerti. Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia senantiasa menemani, ia senantiasa jalan bersama kita, kapan dan di mana saja kita berada. Hal yang paling penting yakni, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Dia dalam seluruh hidup kita. Kita selalu datang kepadanya, entah panjang atau singkat waktunya, kita harus datang. Dan untuk pengalaman saya sendiri, saya tidak terlalu panjang-panjang waktunya untuk ada bersama Tuhan. Singkat saja, setiap hari paling kurang, itu saya ada waktu khusus untuk bisa berbicara dengan Tuhan dalam doa-doa saya. Di ibadat pagi atau di doa pagi itu saya lakukan. Atau juga waktu sebelum tidur itu saya lakukan mengevaluasi hari yang sudah dilalui dan memohon perlindungan berkat untuk malam yang ada dan hari berikutnya. Itu pengalaman-pengalaman menarik. Lalu sepanjang 25 tahun pelayanan ini saya bertemu dengan banyak model orang. Selain negaranya, budayanya, juga karakter orang. Itu yang mengembirakan. Jadi memang benar, hidup kita ini tidak pernah selesai. Artinya belajar dalam hidup ini tidak pernah berakhir. Kita selalu belajar setiap hari, setiap saat, kapan saja. Itu saya pikir itu sampai siarah kita di dunia ini berakhir. Karena tentu dalam budaya yang berbeda, pertemuan internasionalitas tadi itu pasti karakter berbeda. Cara orang menghadapi, cara orang berpendapat, atau cara orang itu menerima pesan dari seluruh gestur atau dari pembicaraan kita berbeda-beda. Itulah hal yang indah. Yang paling penting di sana yakni senantiasa terbuka, senantiasa rendah hati, dan senantiasa membiarkan itu orang-orang yang kita jumpai berbicara apa adanya tentang kita. Itu hal yang menarik sekali. Maka untuk sahabat-sahabat muda, untuk sahabat-sahabat SWD di mana saja berada, kalau punya minat dan ingin untuk coba bergabung dengan SWD, silakan aja gitu. Itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena waktu akan memurnikan kita, waktu akan membuat kita menjadi semakin matang dan semakin tahu tentang apa yang harus kita lakukan dan juga tentang perjalanan kita ke depannya. Pertama, jangan pernah putus asa. Yang kedua, kita senantiasa memiliki pengharapan. Dan juga yang ketiga, senantiasa kita memiliki semangat kerendahan hati. Dan yang berikutnya, mesti juga kita punya senjata, yakni mengampuni. Mengampuni itu tanpa batas. Karena itu sahabat-sahabat SWD, terima kasih untuk segala dukungan, untuk segala doa, untuk segala partisipasi, apapun modelnya, spiritual maupun material. Karena dalam dunia ini kita senantiasa jalan bersama. Perjalanan kita kadang jauh, kadang dekat. Tetapi kita senantiasa mendapat arti atau memiliki arti lebih karena ada bersama orang lain. Karena itu semoga Tuhan memberkati kita semua, kapan dan di mana saja kita berada.
Dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Dan dengan itu lenyaplah kegelapan dosa. Tuhan memberkati. Bekerja di ladangmu, jadi abdi Allah.